lagi aku sama tim dari manajemen Indosiar juga semuanya. Kita kan pengen bawain, ya kan teman-teman juga udah tahu ya, saya sering banget berusaha untuk memasukkan culture atau tradisi Indonesia ke karya-karyanya saya. Contohnya dari mulai baju dodot, tipe battle, terus ada tari tradisional di video klip Overdose sama Chris Brown. Terus waktu itu kita kasih di perform, ada yang tradisi Papuanya, ada yang waktu itu tari Saman. Di sini saya pengen banget ada tradisi Bali gitu, karena buat saya tuh tari Bali tuh kayak very dramatic, terus gitu sangat edgy dan berkarakter. Tapi saya bilang saya nggak pengen ini cuma jadi gimmick, karena kalau misalnya cuma ditempel doang jadinya kayak gimmick, ngapain. Makanya kenapa mungkin tadi Mbak ngelihat pada saat lagi dia ada yang kipas itu ngikutin beatnya pop battle kan, yang tek terus jadi semuanya ya emang kawin gitu istilahnya, nyatu sama pop dan juga ada tradisinya atau ada culture-nya gitu. Pada saat lagi tariannya juga kita misalnya kalau yang saya dan Nessie Demon cuma jalan, mereka jalannya bareng tapi mungkin tangannya beda. Terus udah gitu kita juga ada yang kita gini tapi stylenya beda. Ada yang gini yang dianya tari tradisional tapi kitanya misalnya lebih diswagin gitu. Dan itu ya kita latihannya cukup lama. 2 hari yang lalu pada saat lagi kita JR berjam-jam kita di atas panggung, karena kan memang biar gimana apa yang terbiasa penari Bali itu lakukan kan pasti nggak sama dengan kalau pop music ya, karena pop music kan mungkin lebih beda lah temponya mungkin, atau kayak mungkin kalau tari Bali mungkin lebih gemulai, tapi di sini dia harus ngikutin pop musicnya gitu. Blockingnya juga seperti apa. 2 hari yang lalu kita JR, walaupun ya maksudnya of course di hari-hari sebelumnya kita juga ada latihan. Akhirnya kemarin sampai ada jadwal latihan tambahan, dimana kita berjam-jam itu tim saya itu merapikan blocking dan ngerapiin tarian dari penari Bali itu bersama juga Nessie Demon. Seru sih hari ini, kayak dari indoor terus saya mesti lari ke outdoor dalam keadaan setelah udah nari-nari capek, kok battle mesti lari. Itu yang mungkin penonton di rumah nggak ngeliat gitu, mesti lari di sini, mesti lari ke atas, ke belakang, ke outdoor, mesti naik lagi ke crane, and then terus udah gitu mesti nyanyi. Terus apa lagi ya yang seru, itu nostalgia hits tahun 2000-an saya, dari mulai lagu Indah, Bilang Saja, Ada Logika, Ini Gila Ini Cinta. So overall puas banget gitu, puas banget. Ada ritual nggak sih sebelum panggung? Capek bang, ampun. Gila. Ya stamina sih sebenarnya karena memang kan saya nggak pernah stop latihan ya gitu. Jadi ya stamina ya di situ terus gitu. Olahraga juga cukup kenceng. Ya puji Tuhan oke. Nes, ada ritual nggak sih sebelum naik panggung? Apalagi kita berdoa aja. Itunya mah ritualnya cuma berdoa. Biasa berdoa bareng sama tim. Saya biasanya suka hype-in anak-anak di belakang panggung, berdoa bareng tim, tapi juga saya selalu berdoa pas sebelum itu buka, saya selalu berdoa sendiri. Jadi ritualnya sih itu. Nah, setelah tadi kan lu bilang lebih capek di tahun ini 28, sebelumnya lu nggak pernah Gimana? latihan lu di tahun ini kayaknya lebih capek dibandingin tahun yang sebenarnya nggak juga sih, nggak bilang lebih capek, sama-sama capeknya. Karena saya nggak pernah cuma kayak kalau show itu cuma datang buat JR atau hari H atau hari sebelumnya, nggak pernah. Saya selalu pasti banyak ya latihannya, udah banyak. Bahkan kalau misalnya lagi di Amerika pun juga ya masih bisa kontak lewat Zoom atau teks ya, mereka selalu kasih tahu gini. Cuman yang kali ini mungkin agak lebih capeknya mungkin bukan fisik ya, tapi lebih menyamakan visi dan misi antara si penari Bali dan juga Nessie Demon. Kita gabungin antara yang tradisional sama yang pop, itu aja gitu. Dan untuk bisa
translate vibe yang saya mau di atas panggung, tapi juga unsur tradisionalnya tetap kental. Itunya yang PR. Bisa dibagikan nggak sih dengan Beyonce dan Justin Bieber seperti apa? Ya ini aja bersyukur. Ya Mbak tahu ya, saya Desember kemarin tuh saya udah 30 tahun di dunia entertainment, so penghargaan tuh ya disyukuri tetap. Ya maksudnya kan ini juga bukan nominasi pertama saya gitu di Amerika juga. Saya juga pernah menang di iHeartRadio atau Shorty Awards gitu, jadi itu salah duanya. Ya ini ya seneng, of course, excited di apalagi ada 4 kategori, terus bisa nilai penyanyi yang luar biasa. Ya bersyukur. 4 kategori apa aja nih? 4 kategorinya itu ada Song of the Year, R&B Song of the Year, jadi itu 2 ya, jadi 1 Song of the Year, 1 R&B Song of the Year, Best Solo Artist, sama Best R&B Artist gitu. Dan sebenarnya ada satu yang saya juga senang banget adalah karena Patience, lagu saya kemarin itu di US radio, di US R&B radio chart di sana, jadi top 50 yang paling sering diputar selama tahun 2020 di Amerika Serikat. Jadi ya ya of course seneng gitu, kayak kalau kita gak usah masalah kayak gini Mbak, kalau kita masakin orangnya suka sama makanan kita aja kita seneng gitu ya, karena kan itu kayak kita udah taruh rasa sayang, rasa semuanya gitu kita taruh, orangnya suka masakan kita aja kan seneng, apalagi ini gitu rasanya mungkin kayak gitu ya gitu. Mas, ini lo nggak cuma jadi tontonan tapi juga menjadi tontonan buat kita yang anak muda seperti harus kita. Aduh, thank you so much. Mungkin saya selalu ngeliatnya tuh kayak pada saat lagi saya perform, sebenarnya kan Mbak, kalau misalnya saya cuman ya nyanyinya gitu-gitu doang atau gimana, ya udah sebenarnya nggak apa-apa juga gitu kan, atau misalnya kayak udah perform seperti biasanya, tapi kenapa yang selalu membuat saya terus push myself to the limit dan nggak pernah capek untuk belajar adalah saya ngelihat my niece, saya ngelihat keponakan saya dan friends saya, yang fans dan keponakan saya itu regenerasi. Jadi mereka makin muda kan, gitu, makin muda. Semoga kitanya juga tetap makin muda ya, gara-gara ini juga muda. Tapi dari demografik dari social media saya segala macam yang paling tinggi itu adalah 13, 17, 18 sampai 24. So saya masih ngeliat itu wow, maksudnya saya ngerasa kayak masih punya bukan beban ya, tapi kayak beban moral atau tanggung jawab moral buat kasih tahu ke anak-anak ini nih yang fans-fans saya dan juga keponakan saya juga of course, bahwa being viral itu nggak lebih penting daripada being smart. Being viral itu tidak lebih penting daripada be the best that you can do gitu, atau jadi positive influence buat orang lain, terus kasih lihat orang bahwa proses itu penting. Jadi bukan, kalau sekarang kan kayaknya banyak banget ya yang viral, pada akhirnya apa, anak-anak yang masih pitik-pitik gitu ya, masih yang kecil-kecil, pada akhirnya ngeliatnya kayak ya kalau gitu gimana ya caranya gue bisa ngetop, mungkin ya gue gini, just do stupid stuff, atau misalnya do something yang mungkin agak aneh atau kayak gimana, yang penting gue viral. Padahal kan sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Nah, makanya ya udah, biar yang viral, saya tetap di jalurnya saya gitu. Saya tetap di jalurnya saya viral dengan prestasi. Dan semoga dengan saya tetap di jalur saya viral dengan prestasi, anak-anak yang masih umur 13-14 tahun sampai ke 24 itu masih melihat, at least mereka bisa ngeliat di TV bahwa kalau mau performance seperti itu ada proses yang harus dijalani. Nggak cuman kayak kayak gitu, nggak cuma about going viral. Nes, berarti ini salah satu pencapaian di tahun ini, artinya dengan kemarin perjalannya 2022 karir juga, dan ini salah satu masuk ya seneng gitu, maksudnya Januari gitu kan, awal tahun ya Nes? Awal tahun, terus udah gitu acara besar seperti ini, terus kita bisa
kasih standar yang baru lagi, atau at least saya nggak turun standar gitu ya. Ya, it's always like a reminder to myself bahwa nggak boleh lengah, nggak boleh kalah sama rasa capek, nggak boleh kalah sama rasa puas. Yeah, it's just in me, you know. I always want to try to be better, version 2.0 dari yang hari sebelumnya. Kompetisinya itu bukan sama orang lain ya, tapi kompetisinya sama diri sendiri gitu. Dan pada saat lagi saya pakai kacamata kuda dan kompetisinya sama diri sendiri, makanya kenapa Mbak jarang dengar saya ngomongin orang lain atau ngebahas soal orang lain ya, karena udah sibuk sama ngurusin oke, gimana caranya supaya gue jadi lebih baik buat orang sekitar, buat diri sendiri, buat bangsa dan negara, buat keluarga, ya kan, itu aja. Saya di Indosiar udah lama banget. Pertama kali sinetron, saya pertama kali main sinetron adalah di Indosiar.